Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jum'an arwahi azwati wa dzurriyyati wa dhurriyyati wa ashabihi wa ashabihi, jum'an arwahi abadil khulafa'ir rasyidin Sayyidatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, ma'al arwahil anbiya'i wal mursalin wal malaikati ajma'in, wa ala kulli minhum was-sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumid-din, ma'al arwahil walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa mu'allimina wa muqaddimin ajma'in, summa ila arwahil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, annallaha ta'ala yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yaj'al jannata maswahum. Al-Fatihah. Khususan dalam ahli hadal kitab, syarih hadal kitab, summa al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulih maqulai wa jawil ububi alim ajma'in, Allah yawmi darajati fil jannah yatabasharu bil rahmah wal maghfirah wa ya'idu alaina min barakatihim wa aslanihim wa adwarihim wa alumihim wa nafaratihim wa jadihim fid dini wa dunya wal akhirah, summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat, Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'al jannata maswahum. Al-Fatihah. Al-Futuh wal-Nur wal-Rusul salayat tazid wal-Ruh wa tawbatan nasuwa ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 4. Masih bab pertama. Halaman 4 ya. Wallaqau anil haidi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqqi wal-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aghfir alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma inni ista'datuka ma qara'tu wa ma sami'tu wa ma hafiztu warzuqhu ilayya inda hajati ilayhi. Halaman 4. Pembahasan pertama bicara mengenai pasal syurutul wudu'i asyaratun. Syarat-syarat wudu itu ada 10, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu. Kita ulang sedikit dari faslun wa syurutul wudu'i asyaratun. Bermula ini satu pasal. Syurutul wudu'i asyaratun, syarat-syarat wudu itu ada 10. Syarat-syarat yang menunjang sahnya wudu ada 10.
Yang pertama al-Islamu, yaitu Islam. Yang wudu itu harus orang muslim. Apabila tidak ada Islamnya, maka tidak sah wudunya. Yang kedua wat-tamyizu, dan yang wudu ini sudah masuk dalam masa tamyiz. Anak-anak, ya, masa tamyiz yaitu masa-masa sebelum dia baligh. Seorang anak akan dikatakan ada dalam masa tamyiz apabila sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana tangan kanannya, mana tangan kirinya. Ya, ketika Nabi SAW ditanya, maka dakhalal waladu fit tamyiz, kapan seorang anak masuk dalam masa tamyiz? Kata Nabi, iza akala bi nafsihi wa syariba bi nafsihi wa stanja bi nafsihi fa huwa mumayyiz. Apabila anak tersebut sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri, maka anak itu sudah masuk dalam masa tamyiz. Adapun sebelum masa itu tidak sah wudhunya. Sebelum masa tamyiz tidak sah wudhunya. Seandainya dia azan tidak sah azannya. Ya, jadi paling tercepat apabila seorang anak sudah masuk masa tamyiz. Dia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika ditanya mana kanan, dia akan tunjukkan yang kanan. Ketika ditanya mana kiri, dia akan tunjukkan kiri. Apabila anak tersebut belum bisa mengetahui mana kanannya, mana kirinya, belum bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, maka anak itu belum masuk dalam masa tamyiz. Kemudian wan naqau anil haidi, kita mulai dari sini. Wan naqau anil haidi wan nifas, dan yang menunjang sahnya wudu yaitu seorang perempuan bersih dari haidnya, bukan dalam keadaan haid, bersih dari haidnya. Wan nifas, dan bersih dari nifas. Tidak akan sah seorang perempuan berwudu kalau masih dalam masa haid. Tidak akan sah perempuan berwudu kalau masih dalam masa nifas. Kenapa? Ada mani. Mani artinya penghalang. Ya, ada mani, ada penghalang yang menjadikan wudunya tidak sah. Apa itu? Haid dan nifas. Kemudian wa amma yamna'u wusul al-ma'i al-bashara. Wa amma yamna'u usul al-ma'i al-bashara, dan bersih dari hal-hal yang mencegah masuknya air wudu ke kulitnya. Dan an-naqau amma yamna'u usul al-ma'i al-basharati, dan bersih dari hal-hal yang dapat mencegah sampainya air ke dalam kulitnya, kepada kulitnya. Ya, seperti orang yang tangannya kena cat. Ya, ini ada sesuatu yang mencegah sampainya air kepada kulitnya, maka ini tidak sah. Untuk mencapai sahnya wudu harus bersih dari hal-hal yang mencegah masuknya air ke dalam kulitnya. Ya, seperti dia pakai minyak, habis diurut, ya, minyak balsam, bagian anggota wudu. Apabila anggota wudu dia tidak bersih dari hal-hal yang dapat mencegah sampainya air ke kulitnya, maka tidak sah wudunya. Seharusnya anggota wudunya bersih dari hal-hal yang dapat mencegah air kepada kulitnya. Makanya orang yang ada minyaknya atau ada cat atau benda apa saja yang menghalangi masuknya air ke kulitnya, maka wudunya tidak sah. Cuci dulu, habis diurut, ya, dicuci dulu. Jangan sampai ada bekas-bekas hal yang dapat mencegah masuknya air kepada
kulitnya. Wa alla yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma, dan tidak boleh sampai ada di atas anggota wudunya ma yughayyirul ma, sesuatu yang dapat merubah air. Tadinya airnya suci mensucikan, tapi karena ada di kulitnya sesuatu yang merubah air, maka air tersebut berubah menjadi mustahmal. Seperti orang yang pakai balsam bebori apa bebori? Baluran. Hah? Baluran. Baluran. Atau dibilang apa tuh? Parem. Pakai parem. Parem bukan minyak, ya. Pakai parem kocok, baluran. Ya, ini air yang tadinya suci karena kena parem yang ada di badannya, maka air tersebut menjadi mustahmal. Atau ada sabun di tangannya yang belum bersih, maka air yang sampai ke tangannya akan berubah menjadi mustahmal. Karena kenapa? Ada sesuatu yang dapat merubah air suci tersebut, sehingga ketika air sampai di mana kulitnya dan kulitnya ada sesuatu yang dapat merubah air, maka tidak sah, maka jadilah air itu mustahmal. Pakai bedak, ya, bedak, perempuan pakai bedak, yang suka pakai make up cuci dulu pakai sabun, apalagi make up yang susah hilangnya, yang harganya mahal, ya, itu dapat mencegah masuknya air ke dalam kulitnya. Kalau dia berwudu harus dicuci, ada alatnya, ada minyaknya yang untuk mencuci make up. Pakai lipstick, ya, kan kuat tuh kalau yang mahal. Kalau yang murah, minum juga di gelas merah, ya. Orang belinya di kereta, Di kereta. itu dagang kereta, murah-murah. Ya. Orang cakep kan Wardah, Avon, cakep. Wala yakuna 'alal udwi, hendaknya tidak ada di atas al-udwi, di atas anggota apa? Ala udwil wudu, di atas anggota wudu. Enggak disebut kata wudu lagi, sudah ada alif lam bil bil zikir, asal kalimatnya ala udwil wudu. Wala yakuna 'ala udwil wudu atau ala udwi ma yughayyirul ma, segala sesuatu yang dapat merubah air. Berikutnya, syarat yang menunjang sahnya wudu, wal ilmu bi fardiyatihi, hendaknya yang wudu mengetahui betul bi fardiyatihi, mana fardu-fardunya, mana sunnah-sunnahnya, mana makruh-makruhnya, mana hal-hal yang membatalkan wudu. Jangan sampai orang yang berwudu itu tidak mengetahui fardu-fardunya. Ya, baca bismillah hukumnya apa? Basuh tangan kanan hukumnya apa? Tangan kiri apa? Menyapu kepala hukumnya apa? Telinga apa? Semua dia harus bisa pisahkan mana yang sunnah, mana yang fardu. Jangan nanti dikira yang fardu dianggap sunnah, yang sunnah dianggap fardu. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan syarat berikutnya yang menunjang sahnya wudu, dia harus mengetahui fardu wudu, wajib wudu. Ya, kalau basuh telinga sunnah, tengkok sunnah, ya, meratakan kepala sunnah, banyak sunnah-sunnahnya. Membaca bismillah sunnah, ya, dan seterusnya. Wal ilmu bi fardiyatihi, dan mengetahui fardu wudu. Wala ya'taqidu fardhan min furudihi sunnatun, jangan dia berkeyakinan bahwa salah satu fardu yang ada dari fardu wudu dianggap sunnah. Jangan sampai dia berkeyakinan bahwasanya salah satu
kewajiban yang ada dalam wudhu dianggap oleh dia sunnah. Apabila yang sunnah dianggap fardu dan fardu dianggap sunnah, maka tidak sah wudhunya. Berarti orang tersebut belum bisa mengetahui mana yang fardu, mana yang sunnah. Kenapa? Wah, ini sunnah, tinggalkan saja, nggak masalah. Basuh tangan sunnah, misalnya basuh muka sunnah. Jangan sampai meyakinkan bahwasanya salah satu fardu yang ada dalam wudhu dianggap sunnah. Allah ya'taqidah fardan min furudiha sunnah, dan jangan berkeyakinan akan satu fardu dari fardu wudhu itu diyakinkan sunnah. Wal ma'ut tahuru, dan berikutnya yang menunjang sahnya wudhu kita adalah al ma'ut tahuru, airnya itu harus suci, mensucikan. Tidak sah orang berwudhu dengan air yang suci saja. Ya, suci saja boleh diminum, air kelapa suci tapi tidak mensucikan. Boleh kita minum air kelapa tapi tidak bisa untuk wudhu. Air teh suci tapi tidak mensucikan, boleh kita minum tapi tidak boleh untuk wudhu. Ya, air sirup, jus, itu air-air yang suci tapi tidak mensucikan. Boleh kita minum tapi tidak sah digunakan untuk berwudhu. Nggak bisa kita wudhu pakai teh, nggak bisa kita wudhu pakai Coca-Cola, keren banget. Nggak bisa kita wudhu pakai teh Solo, bisa. Kalau minum boleh, lagi musim-musim panas kayak sekarang, panas itu minta ampun, kan masuk hampir 40 derajat. Itu panas seperti itu sama seperti di Mesir. Di Mesir tiap hari seperti itu, ya, bahkan sampai 45 derajat. Kalau nyuci malam-malam belum sampai 1 jam pakaian udah kering karena panasnya, ya. Di Mesir saya kalau tidur dulu semprotin kamar dulu, tembok kamar semprotin supaya adem. Terus selimut saya basahin buat tidur, basahin terus kan dibentuk, baru bisa tidur. Ya, karena panasnya luar biasa. AC nggak mempan, memang nggak ada AC-nya. Ya, karena panasnya tinggi. Tapi panas di daerah itu nggak berkeringat. Kita berkeringat. Di Saudi yang panas daerah Madinah. Kenapa Madinah lebih panas dari Mekah? Karena di Madinah banyak pohon-pohon kurma, dan panas itu yang dapat membuat buah kurma matang. Jadi matangnya buah kurma ini dengan terik panasnya matahari. Makanya dia punya kurma ini top. Ya, orang tahu nggak tahu bilang ini kurma Nabi. Kata siapa? Kurma Nabi. Madinah kualitas kurma ini bagus. Ya. Tapi yang ngerti belinya, ngerti. Kalau yang nggak ngerti, yang mahadi kan baru tumben. Ya, dibilang bagus aja sama dia. Adapun yang paham, yang ngerti, dia bisa pisahkan mana yang baik, mana yang kurang baik. Jadi Madinah suhu panasnya lebih tinggi, karena di sana banyak pohon kurma. Matangnya pohon kurma dengan panasnya matahari. Wadukulil wama uttahuru, dan air yang suci mensucikan. Wadukulul waktu, dan masuknya waktu untuk orang yang wudhu untuk sholat. Ya, untuk orang yang wudhunya untuk sholat. Kalau untuk wudhu yang lain, karena wudhu ini bukan hanya untuk sembahyang, bukan hanya untuk sholat. Disunahkan untuk berwudhu pada berbagai perbuatan atau pekerjaan yang baik-baik.
mau tidur sunnah wudu, mau baca Quran sunnah wudu. Boleh baca Quran tanpa wudu, tapi jangan sentuh. Orang-orang yang hafal, dia boleh baca Quran tanpa wudu. Mau nikah sunnah wudu, apalagi yang menikahkan, karena nikah ini min jumlatul ibadah, sebagian daripada rangkaian ibadah. Makanya dianjurkan untuk wudu, pengantin wudu dulu, ya, pengantin sunnah wudu, dan penghulunya juga disunahkan wudu. Waktu dia menjalankan akad nikah sunnah menghadap kiblat, ya, sunnah menghadap kiblat. Dan juga disunahkan wudu, ya, bukan hanya untuk sholat saja, pertama ketika ingin zikir, baca Quran, akad nikah, atau ingin tidur, termasuk diantaranya ingin bergaul dengan istri. Istri sunnah berwudu, suami sunnah wudu. Jadi dia melakukan hubungan suami istri dalam dua-duanya keadaan suci. Karena orang-orang alim, orang-orang soleh, anaknya cakep-cakep, bagus-bagus, karena waktu bikinnya juga rapi. Kalau kita kan agak baca Yasin dulu lagi 4 kali, baca Yasin 4 kali, zikir 1000. Itu dilihat istrinya udah tidur, lamaan Pak. Memang begitu, mereka itu begitu. Ada yang puasa dulu, puasa 41 hari. Dia sangat berdoa, jadikan keturunan itu orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang berakhlak mulia, ya. Jadi anaknya nggak nakal. Orang itu kan bedung-bedung bapaknya. Kemudian wadukhulul waktu dan masuk waktu untuk orang yang ingin wujudnya lebih sholat. Wal mualatu bidaiman hadasi, dan harus berturut-turut untuk orang yang selalu berhadas. Arti selalu berhadas, dia punya satu penyakit, selalu keluar air kencing, keluar lagi, atau selalu keluar angin. Orang yang seperti ini ada gangguan. Disebut dalam bahasa fikih daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Baru wudu sebentar batal lagi, baru wudu sebentar keluar lagi. Orang yang semacam ini punya aturan sholat sendiri, beda dengan yang normal. Ya, ini penyakit. Ini penyakit. Ketika kita mendapat penyakit semacam ini, agama kasih aturan sholat yang beda. Jadi orang yang selalu batal wudu, yang disebut daimul hadas, dia boleh sembahyang, ya, sholatnya ini harus tunggu masuk waktu. Begitu masuk waktu langsung wudu, langsung sholat, jangan menunggu berjamaah, karena punya resiko. Habis wudu batal, ya, baru sebentar udah batal lagi. Jadi kesian dia kalau harus nunggu imam dulu, imamnya telat lagi, ya. Jadi sholatnya untuk orang yang selalu berhadas ini, apabila masuk waktu langsung wudu, langsung sholat. Bagaimana ketika sholat keluar? Terusin, tidak masalah. Terusin, karena nggak akan ada habisnya. Begitu batal wudu lagi, dan begitu lagi. Belum sampai 1 rakaat, batal lagi. Agama kasih keringanan. Bisa engkau mengalami hal semacam ini, ya, jangan dulu engkau berwudu sebelum masuk waktu. Ketika sudah masuk waktu langsung wudu, langsung sholat. Yang penting lulus takbiratul ihram. Lulus takbiratul ihram. Artinya apa? Ya, sesudah dia takbiratul ihram batal tidak masalah. Tapi kalau sebelum takbiratul ihram batal, dia wajib wudu dulu. Berarti takbiratul ihram tidak lulus. Allahu Akbar, baca Fatihah,
Pertengahan baca Fatihah keluar terusin. Jangan sebelum takbiratul ihram sudah batal. Kalau sebelum takbiratul ihram sudah batal, dia wajib untuk kembali. Yang penting lulus takbiratul ihram. Disebut orang yang semacam ini daimul hadas, senantiasa berhadas. Makanya dikatakan untuk menunjang sah wudunya dan sholatnya wal mualatu di daimul hadas, dan harus terus menerus dia lakukan setelah wudu, dia harus segera sholat. Jangan sampai tunggu-tunggu. Dan wudunya ini nunggu kalau sudah masuk waktu. Apabila terdengar masuk waktu zuhur, asar, jangan sebelum masuk waktu dahulu dibatal lagi, balik lagi ke tempat wudu, balik lagi ke kamar mandi, cebok lagi, capek dia. Makanya dikasih keringanan. Untuk orang yang semacam ini, apabila sudah masuk waktu baru dia berwudu, dan harus terus menerus dia laksanakan sembahyang dengan syarat dia dapat lulus takbiratul ihram. Kalau setelah takbiratul ihram dia batal, silakan terus. Karena ini penyakit, bukan kemauan dia. Wal mualatu lidaimil hadas, dan harus terus menerus lidaimil hadas bagi orang yang selalu berhadas. Wudunya jangan ditunda-tunda, sholatnya jangan ditunda-tunda. Habis basuh muka, dia duduk dulu, dapat berapa menit baru basuh tangan, baru basuh tangan kanan, baru kiri, dijedah. Itu pun boleh dengan syarat tidak batal. Tapi untuk orang yang daimul hadas, wudunya harus terus menerus, tidak boleh ditunda-tunda. Terus lanjut dikit lagi. Faslun, ini satu fasal. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Segala yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Ini perlu kita ketahui. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Segala yang membatalkan wudu itu arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Yang pertama yang dapat membatalkan atau merusak wudu kita, al-khariju min ahdis sabilaini, sesuatu yang keluar dari salah satu dari 2 jalan. Al-khariju, sesuatu yang keluar, min ahdis sabilaini, dari salah satu dari 2 jalan, jalan depan dan jalan belakang. Kalau jalan depan keluar sesuatu dari kemaluan depan, jalan belakang keluar sesuatu dari kemaluan belakang, yang disebut ad-dubur, yaitu dubur atau anus. Jadi yang pertama yang dapat membatalkan wudu kita, keluar sesuatu. Apa itu sesuatu? Bukan hanya kencing, bukan hanya kencing. Seandainya kita mengidap penyakit batu ginjal, kemudian kita minum obat, kita minum obat. Ini obat dapat menghancurkan batu-batu ginjal yang ada, keluar batunya, maka batal untuk kita. Keluar darah, batal untuk kita. Keluar nanah, batal untuk kita. Apapun yang keluar dari kemaluan depan, maka batal untuk kita. Yang termasuk mazi dan wadi, kecuali mani. Sperma tidak batal wudhu, tapi wajib mandi hadas besar. Atau dari kemaluan belakang keluar apa saja. Antum pernah ketelan benda sesuatu, begitu nongkrong keluar tuh koin, keluar, batal wudhunya. Atau orang suka penyakit kremian, ada cacing halus. Kata orang dulu, ente sering gaduhin kelapa sih. Orang tua kita bilang, jadi jangan gaduhin kelapa. Padahal itu bahasa ibu-ibu supaya anaknya jangan gaduhin kelapa. Bikin satu kurang, anaknya jangan banget dengan kelapa.
cacing kemih dari anusnya, maka batal dia punya wudhu. Jadi tidak hanya kotoran, tapi apapun yang keluar dari dua jalan itu dapat membatalkan wudhu, terkecuali keluarnya bukan dari jalan depan dan belakang. Dia nggak bisa kencing. Dokter bikinin galon di sini perutnya, kayak orang kena prostat, ya, udah kesumbat dengan buli-buli, maka harus pakai kateter. Ya, waktu dia belum pakai kateter sulit untuk keluar kencingnya, maka dokter bikinnya di sini nih, sampingnya biasanya, supaya dia bisa kencing. Karena kalau air kencing nggak keluar, kembung, capek rasanya. Nah, kalau keluarnya bukan dari jalan yang biasa, tidak batal. Ini samping tempat keluar kencing bukan? Atau dibukakan jalur belakangnya tersumbat, bikin jalur lain. Keluarnya kotoran dari bukan tempat yang biasa. Kalau keluarnya bukan dari tempat yang biasa, maka tidak yang membatalkan wudhu. Sama seperti sperma. Orang keluar air spermanya, air maninya, cuma bukan dari kemaluan. Waktu terjadi kecelakaan, dia punya bagian tulang tempat penyimpanan sperma ini pecah. Jadi keluar itu sperma dari tempat penyimpanannya, ya, yang dibilang tulang sulbi ini pecah. Maka keluar itu sperma. Karena keluarnya bukan dari jalur yang biasa, maka tidak wajib mandi hadas besar. Atau keluar sperma dari tulang tarahib tulang sperma tempat penyimpanan sperma wanita. Kalau laki-laki tulang sulbi, kalau perempuan tulang tarahib. Quran bilang yakhruju min baini sulbi wa tarahib. Ya. Khuliqal insanu min ma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang muncrat, sperma. Yakhruju min baini sulbi wa tarahib, yang sumbernya dari tulang sulbi dan tulang tarahib. Pecah dia punya tulangnya, jadi kecelakaan, ketabrak, sampai pecah dia punya tulang sulbinya, keluar itu sperma. Baik dari tulang sulbi tempat sperma laki-laki atau dari tulang tarahib tempat sperma perempuan. Maka tidak wajib mandi hadas besar. Kenapa? Karena keluarnya bukan dari jalur yang biasa. Yang menyebabkan wajib mandi hadas besar apabila sperma keluar dari jalan yang biasa. Jadi yang kedua, yang pertama yang dapat membatalkan wudhu, al-khariju anis sabilaini, yang keluar dari salah satu dua jalan, baik itu keluar min kubulin, baik itu dari kemaluan depan, au duburin, atau dari kemaluan belakang. Rihun au ghairuhu, baik itu yang keluar berupa angin, ya, berupa angin, diam-diam bunyi, ada bunyi cuman baunya doang. Orang kanan kiri nengok siapa ini, ya, nggak boleh. Untuk di musola jangan, ya, anak-anak nih, orang menulis kalau mau keluar tidak boleh. Dan nggak boleh mendatangkan bau yang kotor ke Baitullah, tidak boleh. Ya, boleh membawa bau-bau busuk ke dalam Baitullah. Satu ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengeluarkan bau kurang sedap dari mulutnya. Kenapa? Orang ini gadoin bawang bombay. Tahu bawang bombay? Yang besar-besar tuh bawang bombay. Kebiasaan orang-orang Arab, mereka itu suka dengan bawang bombay. Makan pakai roti, namanya roti aish, yang lebar tuh roti aish, ya, dimakan bawang bombay kayak orang makan jambu air. Kalau kita nggak terbiasa, kalau dia memang makanannya teman buat makan roti, ya, baik siang atau pagi, malam.
Kalau nggak ada menu yang lain, biasanya pakai zubda, mentega, ya, atau kacang pul digunakan buat makannya. Nah, ada seorang laki-laki masuk ke Masjid Nabawi. Ketika Nabi lewat, tercium bau kurang sedap. Di saat itu ada Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kemudian dipanggillah Sayyidina Umar belum menjadi khalifah ketika itu, ya Umar, ya, bawa orang ini, jauhkan dari masjid aku, bawa dia ke Baqi, jauhkan. Antara Masjid Nabawi dengan Baqi ada 1 kilo. Al-Baqil Ghadat, Al-Baqat, tempat makam syuhada Badar, dan tempat sahabat-sahabat Nabi dimakamkan, termasuk Sayyidatina Aisyah ada di situ, termasuk Imam Anas bin Malik ada di situ, termasuk Sayyidina Utsman ada di Baqi. Jadi kata Nabi, bawa ini orang, jauhkan dari masjidku. Kenapa ya Rasulullah? Ada bau kurang sedap di mulutnya. Ya, jadi atas dasar hadis ini maka dilarang orang mendatangkan bau yang kurang sedap di Baitullah. Makanya merokok haram. Padahal hukumnya makruh. Tapi apabila dilakukan di masjid, dulu waktu saya baru kemarin di palang-palang tempat imam ada rokok. Memang belum sempat habis, belum aja. Saya atas di ujungnya. Nah, gimana tuh lawan angin? Waktu bang kumur-kumur dia jadi imam. Kadang-kadang dia ngerokoknya di masjid, gue sholat terus adu bakok. Orang dulu apa? Adu bakok, main hebat-hebatan bakok. Pakai daun kaung. Linting. Oh, daun kaung. Iya. Gampang, nggak praktis. Tidak boleh. Padahal merokok hukumnya makruh, tapi apabila dia menghisapnya di mana Baitullah akan menimbulkan bau yang kurang sedap. Mungkin si perokok nggak terasa, tapi untuk orang yang nggak merokok merasa terganggu. Terganggu. Apalagi rokoknya bakok kiloan. Kalau bisa mereknya jangan dirias baki tadi. Ini kira bisa sudah palsu. Kalau balik aja. Jadi harga rokok makin mahal, orang beralih mana? Baku kiloan. Dapat sekarung kecil. Enak lebih irit, itu bisa 2 bulan. Iya, nggak dirasa. Rokok sampai 40.000 sekarang. Ada ya? 40.000. Dan akan menjadi haram apabila keluarganya tidak punya makanan. Maka bisa menjadi haram apabila istrinya, anak-anaknya nggak punya beras. Beras habis nih Pak. Ya nanti tunggu, dibeli rokok. Karena nggak boleh. Min kubulin au duburin warihin, min kubulin wa duburin, dari kemaluan depan dan kemaluan belakang, rihun au ghairuhu, yang keluar itu baik berupa angin atau lainnya, illa lemaniya, kecuali sperma. Apabila yang keluar sperma tidak batal wudhu, tapi wajib mandi hadas besar. Rokok yang batal wudhu tapi wajib mandi hadas besar, iya. Jadi waktu kau mandi hadas besar jangan nyentuh bagian-bagian yang batal wudhu. Kalau kita pegang kemaluan, wudhu kita batal. Baik itu kemaluan depan atau belakang, jangan kita sentuh dengan telapak tangan atau perut jari-jari, karena batal. Jadi waktu mandi hadas besar, dia niatkan pertama, aku niat mengangkat hadas yang besar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Caranya 2 kali. Niatnya, awaitu raf'al hadasil akbar anil kuburi wa duburi. Aku niat mengangkat hadas yang besar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah kita cuci itu aja dulu. Ya, dalam kitab At-Taqriratus Sadidah diterangkan seperti itu. Kemudian setelah selesai, kita mengangkat 2 hadas dari kemaluan depan dan kemaluan belakang.
melakukan hadas dari dua tempat. Baru kita mandi hadas besar sebagaimana biasa tanpa menyentuh itu lagi, karena itu sudah diangkat terlebih dahulu. Setelah itu nggak perlu wudhu. Kenapa? Wudhunya sudah terangkat dengan mandi hadas besar. Ya, mandi hadas besar ini dapat mengangkat hadas yang Kecil. Mandi hadas besar ini dapat mengangkat hadas yang kecil. Jadi tidak perlu kita wudhu lagi. Perbandingannya dalam masalah hal semacam ini, ada orang pertama melakukan minum. Dia minum. Orang yang minum dalam Islam harus dicambuk. Minum khamar, atau sesudah itu dia mencuri. Habis dia minum dia mencuri. Orang yang mencuri dalam Islam harus dipenggal tangannya. Kemudian dia berzina. Ya. Kalau yang melakukan dua-duanya remaja belum pernah menikah, maka hukuman 100 kali cambukan. Tapi kalau muhsan, zani muhsan, pelakunya ini sudah pernah menikah seperti selingkuhan, ya, dua-duanya pernah menikah. Yang laki-laki pernah menikah, yang perempuan juga pernah menikah. Itu hukumannya lebih berat daripada yang remaja. Dia harus dirajam, dipendam seleher. Tiap-tiap muslim wajib nyambit itu dengan batu, jangan yang terlalu besar cepat mati, jangan yang terlalu kecil nggak berasa, tapi yang mantap di tangan. Tiap orang yang lewat si muslim wajib nyambit, melontar itu pelaku zina. Ya. Kemudian setelah itu dia membunuh. Jadi ada beberapa perbuatan: pertama minum, yang kedua dia mencuri, yang ketiga dia berzina, kemudian membunuh. Jadi ada beberapa kisos, ya, ada beberapa ganjaran yang harus ditebus. Bagaimana pelaksanaannya? Oh, karena dia minum, harus kita cambuk. Setelah cambuk, dia harus kita potong tangannya karena dia mencuri. Setelah itu dia harus kita cambuk 100 kali cambukan, dan setelah itu baru dibunuh. Begitu bukan? Tiap-tiap perbuatan kan ada kisahnya. Ya. Jadi kelakuannya ini, perbuatan kriminalnya banyak. Bukan hanya membunuh, sebelum membunuh dia apa? Minum. Habis minum dia mencuri. Habis mencuri dia berzina, baru membunuh. Nah, umumnya begitu. Orang tidak bisa melakukan pekerjaan yang keji sebelum diminum. Kalau diminum, akal pikirannya nggak normal. Yang tadinya takut jadi berani. Ya, yang tadinya takut jadi berani. Kebawa pengaruh minuman. Artinya tidak sadar diri. Bagaimana hukumannya? Kalau dia minum harus dicambuk. Kalau dia mencuri harus dipenggal, dipotong. Dan kalau dia berzina harus dirajam. Kalau dia membunuh harus dibunuh lagi. An-nafsu bin-nafsi wal hurmatu qisas. Perbuatan-perbuatan haram itu harus diberikan ganjaran. Agama tidak seperti itu. Ya, nggak usah harus dicambuk dulu karena dia minum, harus dipenggal dulu tangannya karena dia mencuri, harus dirajam dulu karena dia berzina, baru dibunuh. Tidak, itu namanya penyiksaan. Ambil yang lebih besar. Hukumannya ambil yang lebih, udah bunuh aja langsung. Ya, dengan dibunuh yang 3 macam itu terangkat semua. Dengan dibunuh, maka perbuatan kriminal yang 3 ini sudah diangkat semua. Sama seperti orang mandi hadas besar, dengan sebab mandi hadas besar, hadas kecil terangkat. Dengan sebab dibunuh, ganjaran untuk perbuatan kriminal lainnya sudah terbayar. Ya. Jadi nggak harus cambuk dulu, potong dulu tangannya, dirajam dulu baru dibunuh. Islam tidak begitu. Ya. Yang dilaksanakan yang lebih besar, maka yang kecil-kecil akan terangkat. Sama seperti orang mandi hadas besar, maka hadas kecil juga akan terangkat. Nanti kalau di kitab yang lebih luas itu masuk di babul jinayat
saya jelaskan, keseluruhan ilmu fikih terbagi kepada 4 bab. Semua ilmu-ilmu yang ada dalam ilmu fikih dibagi pada 4 bab. Yang pertama bab ibadah, dari mulai wudhu, mengenal najis terus sampai haji, itu 1 bab dalam ilmu fikih. Yang kedua babul muamalat, ya, babul muamalat artinya seperti perdagangan, ya, ekonomi, orang jual beli, apalagi sekarang jual beli online, bagaimana hukumnya? Zaman Nabi nggak ada online, zaman Nabi nggak ada internet, ya, bagaimana hukumnya? Perdagangan lewat internet sekarang kan hampir semua begitu, munculnya jual beli online sehingga banyak toko-toko jadi bangkrut, ya, toko-toko jadi apa? Bangkrut, gulung tikar. Itu adanya di bab muamalat sampai kepada masalah hutang pinjam atau penggadaian atau penitipan barang, atau semua di bab yang kedua dalam ilmu fikih. Pernikahan, dari mulai kenal seorang perempuan, bagaimana aturannya melamar, meminang atau khitbah, juga problem yang ada dalam rumah tangga seperti cerai, talak, khulu dan sebagainya, itu adanya di bab ketiga dalam ilmu fikih. Yang terakhir babul jinayat, bab bicara mengenai hukum pidana dan perdata. Jadi semuanya ini dalam ilmu fikih ada 4 bab. Kitab ini cuma 1 bab, dari masalah wudhu, najis sampai kepada masalah haji sudah selesai. Jadi ini hanya dalam satu bab, masih ada 3 bab lagi. Ya, kenapa tidak diambil bab yang kedua? Kalau masalah perdagangan lebih gampang menjelaskannya ketimbang masalah ibadah. Jadi yang harus diutamakan masalah ibadah dulu. Jangan sampai dia ibadah kepada Allah tidak mengenal aturannya. Ya, dari mulai cara berwudu yang baik, kemudian cara sholat yang baik, karena ini hal yang dilakukan setiap hari. Adapun bab yang kedua, kadang-kadang ada yang mengerjakan, kadang-kadang ada yang tidak, berbeda dengan usahanya masing-masing. Maka ulama selalu mendahulukan bab yang pertama dulu. Setelah bab yang pertama sudah banyak diketahui, sudah bisa teramalkan, baru pindah kepada bab yang kedua. Ada kitabnya, kitab Syarah Fathul Qarib, itu sudah lengkap. Kitab yang disebut Fathul Qarib dari bab 1, bab kedua, bab ketiga dan bab keempat sudah ada dalam 1 kitab. Jadi kalau ini kita baca, yang datang kan baru. Tahu berapa tahun ini? Ini masih panjang, jadi kita cukupi dulu sampai di sini. Akan datang asali yang kedua, awalul akli. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim